Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi setelah kemarin kita membahas tentang pertukaran pelajar atau studi exchange yang kemudian mengundang narasumber salah satu alumni, yakni Roro Indah yang melakukan studi di Erasmus Plus di Portugal. Nah, pada saat itu dia menceritakan bagaimana pengalaman dia. Hari ini kita kembali lagi dengan salah satu mahasiswa berprestasi juga di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kadang-kadang kita mikir nih, kalau magang itu harus ke instansi yang besar, harus ke kejaksaan, ke kehakiman dan sebagainya. Tetapi kemudian di laboratorium hukum itu sendiri ada beberapa macam magang yang bisa ditempuh oleh mahasiswa. Salah satunya adalah magang COE. Apa itu magang COE? Lanjut aja kita ngobrol dengan salah satu narasumber kita, yaitu Dara. Hai cantik. Ini nih mahasiswa magang COE. Halo. Apa kabar? Baik banget. Dari mana nih? Dari rumah atau dari mana? Dari kosan. Dari kosan mahasiswa ya, saya kalau mahasiswa dari kosan kayak gitu. Oke, kamu sekarang semester berapa sih, Dara? Sekarang semester 7, jalan ke semester 8. Oke. Oh iya, kamu bisa kasih, kan tadi aku udah ngomong nih tentang magang COE. Mungkin bagi teman-teman Fakultas Hukum itu masih awam nih terkait magang COE itu gimana. Coba kamu ceritain dikit aja deh info tentang magang COE yang kamu tahu. Magang COE itu salah satu program dari Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya Fakultas Hukum. Nah, itu salah satu program yang dijadikan untuk mahasiswa sebagai upaya kelulusan tepat waktu, UMM pasti kerja. Terus kita tuh selain di situ beda ya dari magang mandiri, karena di COE itu lebih ke praktek bekerja langsung. Oh, kamu di advokat ya? Iya. Di advokat itu kamu sebagai apa tuh? Legal atau asisten advokat atau apa? Sebagai asisten advokat. Asisten advokat, oke. Terus dari sekian banyak program magang yang ada di universitas dan di fakultas, kenapa kamu milih magang COE ini? Yang pertama kebetulan waktu itu karena saya nih KRS yang lalu itu udah ngambil magang nih. Ternyata saya nggak ikut. Oh, udah klik tapi sering terjadi ya. Akhirnya pas jalan semester 7 ada info-info ada COE. Terus akhirnya tertarik tertarik terus ikutlah masuk ke grupnya. Waktu itu belum ada nih brosur COE itu kayak gimana. Berarti kamu taunya di Telegram itu ya? Iya, di Telegram. Akhirnya udah ikut join grup, ada informasi brosur dari lab. Saya baca nih, kok bisa lulus tanpa skripsi, terus kok bisa langsung bisa PKPA. Bayarnya cuma setengah kan. Lumayan. PKPA itu kan biasanya biayanya 5 lebih loh ya. 5,7 malah. Tapi kamu bisa dapat setengahnya dari itu benefitnya juga sih ya, karena kamu magang di situ. Terus tadi kamu juga bilang bahwa itu lulus tanpa skripsi juga. Loh, kok enak ya teman-teman ya, dia magang tapi nggak skripsian. Jadi gimana tuh nanti yang menggantikan skripsi itu apanya, Dar? Jadi di COE itu kita tuh dikasih target. Kalau di magang target itu kamu yang nyusun atau disusunin? Target itu dari lab udah dikasih. Oh, udah dikasih. Listnya. Terus kita tinggal menjalani memenuhi target itu. Nah, dari target itu karena kita biasa tuh magang COE itu biasanya 5 orang atau 3 orang. Nah, itu ada target itu ada 4. Nah, itu kayak pidana sendiri, perdata sendiri. Kalau kamu fokusnya di mana? Aku ke penyelesaian sengketa. Oh, APS-nya. Iya. Itu terus, nah dari target itulah kita gantikan ke
skripsi. Jadi kita nggak perlu bimbingan kayak macam laporan ya? Iya. Laporan magang. Oh, jadi laporan magang itulah yang menjadi output kayak skripsinya gitu? Iya. Wow, berarti nggak usah susah-susah ke dosen pembimbing ya? Iya. Pak, bimbingan Pak, gitu udah nggak Biasanya susah. kan kalau ke bimbingan kan kita harus nunggu janjian. Nunggu di depan ya? Kalau di CO-nya tuh benar-benar mempermudah dan menolong mahasiswa banget. Tapi di sisi lain juga kerajinan mahasiswa tuh juga diperlukan ya Dara ya. Jadi jangan mentang-mentang kita udah magang COE kemudian kita nggak melakukan itu dengan baik kan kayak seperti itu ya. Kamu kemarin di advokat mana Dara? Di Suhartono Sumartono. Oh di Suhartono Sumarto. Oke di Pak Suhartono ya berarti ya. Itu dengan tiga orang. Iya, tiga orang mahasiswa. Tapi di sana ada gabungan dari anak Universitas Brawijaya. Oh, jadi ada univ lain juga Iya. dari UB. Jadi kita rame-rame di sana berdelapan. Terus di situ juga disusun. Seperti kita tuh kayak di situ membangun law firm dengan 8 orang itu. Oh, jadi emang dipersiapkan dengan Pak Edi seperti itu. Oke. Jadi kita belajarnya dari situ. Gimana sih cara memanage law firm itu gimana? Iya, kayak manajemen law firm ya namanya ya. Seperti itu. Jadi seru ya, nggak hanya ketemu dengan anak UMM doang, tapi Iya. sama UB juga. Iya. Oke. Nah, kemudian kamu itu emang udah punya vision atau pandangan bahwa kamu itu emang mau jadi advokat atau ingin jadi yang lain sih sebenarnya? Sebenarnya awalnya enggak. Awalnya sama enggak. sekali ya. Sebenarnya tuh malah kepinginnya tuh kayak pengen ke kejaksaan kayak Tapi gitu. kamu tinggi loh. Cocok ya jadi jaksa teman-teman ya. Amin. Terus Awalnya tuh nggak ada ketertarikan ke advokat kan. Cuma kayak sekedar menjalani magang aja ya udah magang cuma memenuhi mata kuliah gitu Iya. kan. Pas udah jalan kan kita 4 bulan nih di sana kan. mau 4 bulan? Iya 4 bulan. Karena kita semester 7 kan masuknya. Oke, berarti itu kamu magang sama nempuh skripsi ya pada saat itu? Iya. Sebelum kamu tahu bahwa itu bisa Iya. magang. Oke. Terus pas ternyata jalan di sana, oh asik juga ya, seru juga ya. Seru di juga sana. ya, jadi pengen nih. Terus kita tuh kayak di sana misal nih kita ada di salah satunya di Ijen. Aku tuh nggak tahu kalau di Ijen tuh ternyata banyak tanah yang bermasalah. Oh, aku Nah, juga baru tahu ini. Nah, Oh, itu. oke. Nah, di situ tuh Di ternyata- Ijen Boulevardnya itu? Iya, itu ternyata rumah-rumah di situ kebanyakan bermasalah karena itu kayak sebagian tuh kayak harta warisan. Oh, belum selesai berarti? Iya, harta warisan, Oke. tapi SHM-nya tuh dikeluarin lah sama si BPN-nya. Oh, jadi sebenarnya ini aku juga baru tahu ya teman-teman dari Dara bahwa sebenarnya di jalan gede seperti itu banyak tanah yang bersengketa Iya. seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak juga ya Dara ya ilmu yang kamu dapat pada saat kamu magang di advokat. Kamu juga ikut beracara berarti ya? Iya. Di persidangan kamu ikut. Oke, enak. Jadi di sisi lain kamu juga tahu kan kamu kan kalau di Fakultas Hukum ini belajar teorinya ya Iya. teman-teman ya. Setelah kamu tahu prakteknya, ada nggak sih yang nggak sejalan Dara? Jauh banget. Jauh banget ya? Ya, kayak aku tuh merasanya lebih pahaman langsung pas magang daripada Pas teori. iya. Kadang. Karena rasanya tuh kayak kalau teori tuh kita tuh cuma masuk aja di telinga, kita nggak praktek langsung. Jadi kita tuh nggak di pikiran kita tuh kayak nggak tertanam gitu loh. Betul. Langsung. Tapi pas kamu udah tahu terjun prakteknya, lah kok gini, lah kok gitu ya. Terus Iya seru banget benar-benar. pokoknya di magang itu. Magang COE, keren. Nah kemudian di sisi lain karena kamu sudah menjalani magang COE itu cara daftarnya itu ribet nggak sih Dara? Enggak ya? Enggak sama sekali. Gimana tuh caranya? Jadi dulu itu pertama kita itu bayar dulu. Oke. Bayar dulu 500.000. Siapin duit. Iya dong. Terus. Terus. 500.000. Habis udah bayar kita kasih bukti Bukti itu bayarnya. ke lab karena Oh, kita harus oke. ngisi Google Form. Form ya. Di situ. Habis itu udah kita masuklah di grup untuk COE. Oke, jadi setelah kamu memberikan bukti bayar tuh ke lab FH, kemudian nanti pengelompokannya itu langsung dari labnya sendiri ya? Iya. Atau kita milih? Kalau kelompok kita milih sendiri. Oke. Cuman kalau tempat instansinya kita nggak bisa milih. Oh jadi dipilihkan ya? Jadi dipilihin dari lab. Jadi semudah itu bayar 500.000 udah nabung aja berapa sih uang sangu ya, nabung aja 500.000 kalian daftar ke lab ya, Iya. daftar ke lab kemudian isi Google Form kemudian nanti langsung ikuti step by stepnya tapi nggak ribet kan Dara ya? No ribet-ribet pokoknya. Itu 500.000 tuh nggak sebanding sama pembelajaran yang didapat. Betul banget 500.000 doang kalian udah dapat 4 bulan pengalaman yang sangat berharga ya. Dapat sertifikat lagi.
sertifikat itu bisa buat kelulusan juga kan Dara ya? Iya, buat Bener. SKPI. SKPI. Selain itu kan kalau kita dapat sertifikat dari Pradi kan, nah itu bisa juga kita kalau Oh, jadi bisa- dapat sertifikat juga dari Pradi? Iya, Oh, jadi kita dapat oke, dua oke. sertifikat. Oh, sertifikat Pradi itu biasanya dicari di dunia Iya. pekerjaan ya. Bener. Terus menurut kamu kelebihan nih dari magang COE sama magang reguler dan magang yang lainnya itu apa sih Dara? Kalau magang COE itu menurut aku ya, Menurut sekarang kamu? aku tuh lebih ngerasa bisa cepet lulus, nggak Oke. ribet. Kalau magang reguler kan kita tetap skripsian ya? Iya, kalau magang reguler kita takutnya tuh bentrok nih sama Oh, mata kuliah. belum jadwal bimbingan. Belum jadwal bimbingannya. Nah, takutnya tuh di situ makin panjang, makin nggak lulus. Oke, nih kamu kan angkatan 2019, 19. angkatan 2020 nih udah pada ribet pengen magang COE. Coba deh, kamu bisa nggak menceritakan pengalaman seru kamu selama kamu magang COE biar adik-adikmu ini ngerti gitu loh, kan kamu kan pasti tau udah di chatin tuh sama adik-adikmu itu. Banyak banget anak 2020. Banyak banget. Mbak sih gimana? COE-nya? Asik Kalian nggak? biar nonton ini biar tahu nih dari kamu. Gimana Iya. sih Dara, pengalaman Ya, apa aja? Jadi pengalaman aku tuh selama COE tuh yang bikin seru tuh karena kita tuh langsung menyaksikan nih ke persidangan. Kayak misal advokat kita lagi berdebat sama advokat yang lawan. Itu kayak mereka, oh ternyata nggak sekaku yang di list-list seperti Bener. teori-teori Teori-teori, pada umumnya ya. Terus pas ternyata persidangan tuh nggak selama itu. Jadi cuma 15 menit udah. Udah. Oh, Kadang jadi kayak cuma, gitu. Kayak cuma pembacaan. Pembacaan. langsung udah. Gitu. Oh, Jadi oke. nggak selama yang seperti yang Kita kubayangkan praktek dulu. biasanya ya, kita praktek Kalau gitu. dulu kan ada kan di sidang semua di moot court, tuh lama banget karena kita Lama. berdasarkan teks Betul, kan gini. heeh. Nah ternyata pas di prakteknya tuh nggak seribet itu. Oh, jadi kamu juga tahu ya bagaimana caranya advokat itu punya kisi-kisi lah untuk Iya. melawan advokat lawannya dan sebagainya. Jadi kamu juga bisa masuk ya di ruang sidang itu ya? Bisa menyaksikan. Iya, ha? kecuali perdata di Oke. perceraian. Oke. Jadi kalau perceraian itu kita nggak bisa masuk, cuman kita bisa nyusun waktu itu, nyusun berkasnya seperti kayak barang buktinya apa, repliknya, duplik dan segala macam. duplik, Oke. gitu. Heeh. Jadi ya banyak ya kalau misalkan kita magang reguler kan belum tentu mendapatkan hal-hal yang seperti itu di praktek. Kebanyakan ya aku lihat teman-temanku yang magang reguler, Nih teman-teman yang magang reguler syukurin nggak magang COE. yang magang reguler itu kayak mungkin sekedar masuk terus Ngerjain pengen udah pulang. gitu ya, pengen pulang. Cepet pulang. Tapi kalau di COE itu benar-benar kita tuh praktek kerja. Jadi jam 9 kita berangkat, benar-benar disiplin ya. Jam 9 kita berangkat, pulang kita ngikutin jam kantor juga. Oh, berarti ikut jam operasionalnya kantor juga Iya, otomatis. Karena kita program COE ini asisten. Jadi semisal advokatnya ini belum pulang, ya kita tetap ngikutin. Ya kan namanya juga asisten advokat ya Iya, kan. kecuali kalau hal-hal tertentu biasanya disuruh pulang duluan karena advokatnya mungkin ada ketemu klien. Oke. Kayak gitu-gitu. Terus Dara, menurut kamu nih kalau misalkan kamu disuruh milih nih dalam keadaan kamu belum magang nih. Kamu udah tahu informasi tentang magang COE, kamu juga udah tahu informasi tentang magang mandiri. Ya emang yang membedakan, yang menurut kamu yang membedakan yang sekiranya itu kayak gini, magang mandiri itu gini plus minusnya gini, magang COE itu plus minusnya kayak gini. Kamu akan lebih memilih ke magang mandirinya atau COE? COE-nya sih pasti. COE-nya sih pasti ya. Lebih ke gini ya, kalau ke magang mandiri tuh belum kayak ditimbang-timbang tuh kayak molor, karena walaupun cuma sebulan nih. Betul. Nah, walaupun cuma sebulan, kita belum tentu dapat pengalaman seperti COE, terus belum tentu juga lulus tepat waktu, belum tentu juga kita bisa menyelesaikan skripsi. Bener Iya juga. kan? Di sisi lain juga kalau misalkan mahasiswanya nggak aktif juga kan sayang magangnya kan ya. Iya, sayang Jadi magangnya. magang reguler itu kalau nggak salah 1 bulan ya. Iya, 1 Bara ya, bulan. 1 bulan. Sedangkan kalau magang COE itu bisa 1 bulan lebih ya. Kamu 4 bulan Aku 4 buktinya. bulan. 4 bulan. Tapi 4 Biasanya bulan tuh nggak kerasa kok. nggak kerasa. Pengen Karena nambah ya. seru, iya. Pengen nambah. Sampai aku tuh kalau bisa aku nambah, tapi aku masih skripsi ya, masih Bingung. ngurus, administrasi. Soalnya administrasi kan kita harus bolak-balik fakultas kan. Iya. Iya, jadi dia memutuskan untuk bentar dulu kita rehat dulu Hmm. gitu. Terus berarti kalau misalkan kamu udah ujian akhir ya?
Udah ujian akhirnya magang COE itu gimana sih? Kalau misalkan ujian magang reguler biasa kan kita bertemu dengan dosen di uji biasa. Kalau COE gimana, Dara? Kalau COE itu ujian sekali itu langsung jadi ujian sidangnya juga, kayak sidang skripsi. Jadi kita nggak perlu ujian sidang skripsi. Oh, jadi nggak ada sidang skripsi juga? Nggak ada. Oke. Jadi ujian COE itu udah akhir lah, ujian akhir kita. Ujian akhir. Nah, kamu waktu ujian COE itu yang menguji itu siapa, Dara? Atau dosen atau advokat kamu? Oh, dosen. Dosen ada, advokatnya juga ada. Dan itu disaksikan oleh Peradi Malang Raya. Oh, sih. Berarti ini, ujiannya itu kayak ujian terbuka gitu. Kamu di depan terus disaksikan sama orang-orang? Iya. Wah. Jadi kita kan kita satu kelompok bertiga nih. Kita bareng masuk. Oh, bertiga maju. Iya. Dengan materi target-target yang udah dibagi sendiri-sendiri. Misal kamu tadi di APS, yang ini pidana itu kayak kita gitu. Kita jelasin lah masing-masing sendiri, barulah nanti dari dosen pembimbing kita nanya, sama di instansinya nanya. Peradian juga ada ya? Ada. Gimana tuh perasaannya dilihat orang? Deg-degan lah. Deg-degan ya. Itu kamu ujiannya itu di fakultas ya? Iya, di fakultas. Oke. Jadi memang benar-benar kayak majelis gitu ya kamu? Iya, kayak majelis banget. Iya kan, kamu di depan terus disaksikan sama orang, terus kalau misalkan ada orang yang bertanya langsung tanya aja gitu ya? Iya. Kalau di sidang skripsi kan kita sendiri-sendiri nih masuknya. Ini tuh tambah makin nervous ya. Ini kalau COE tuh enaknya tuh kayak kita bareng-bareng. Kayaknya nggak begitu nervous lah. Kalaupun misalkan ada yang nggak bisa dijawab sama temennya, kita kan bisa nge-counter nggak sih ya? Jadi kita bisa, karena kita kan juga satu kantor ya, Dara, ya, kayak gitu. Oke, jadi nggak terlalu dredeg. Maaf ya, kita orang Jawa, nggak terlalu deg-degan kayak skripsi gitulah ya. Bener. Terus terakhir nih, dari aku yang pengen aku tahu dari kamu, selanjutnya nih setelah kamu sudah menempuh COE, kemudian kamu juga udah dapat sertifikat Pradi dan kamu juga nggak perlu repot-repot skripsi, nggak perlu sidang. Terus langkah apa sih selanjutnya yang akan kamu tempuh nih? Vision kamu ke depan itu aku maunya gini deh, karena kamu dapat magang dari COE itu tadi. Awal tuh ya, setelah magang COE, karena kita kan harus PKPA juga kan. Kalau menurut aku ya, PKPA itu sebagai pegangan kita emang. Oh, betul. Jadi kita harus, menurutku wajib aja PKPA. Karena itu kayak untuk kita, misal kita ingin daftar ke kejaksaan, CPNS, nanti sambil nunggu kita bisa magang advokat. Betul nih, gitu smart people gitu ya. Oke. Oh iya, aku kan tadi udah nanya-nanya capek ya. Kita coba ada yang tanya kamu juga, tapi lewat question box. Coba kita lihat ada pertanyaan apa di question box kita hari ini. Nggak bisa ya. Sheila Devia, kenapa kakak lebih memilih magang COE daripada magang reguler biasa? Kan secara waktu lebih lama. Oh iya, kan secara waktu lebih lama, Dara, katanya. Kalau menurut aku ya, karena bedanya reguler sama COE itu emang di waktunya. Cuman nggak kerasa, karena kita setiap hari tuh benar-benar seperti praktek kerja. Jadi kita tuh benar-benar nggak nganggur. Kalau kita kan boring ya kebanyakan. Boring. Kalau yang magang reguler nggak ngapa-ngapain ya kadang-kadang ya. Terus kelebihannya juga karena bisa lulus tepat waktu, pasti kerja itu. Oh iya, sama aku nyambung dari pertanyaan ini, aku tadi lupa mau nanya kamu. Kalau misalkan nih dalam satu hari kamu gak ada perkara, itu yang kamu lakukan apa tuh di kantor itu, Dara? Kalau di kantor itu kalau misal bukan nggak ada perkara ya, mungkin kita nggak ada terus. Cuman kita tertentu misal jauh di Makassar. Oh iya, biasanya nggak dilibatkan karena jauh ya. Nah itu kita nggak diikutkan, tapi kita di situ dikasih berkas perkara yang udah terjadi, udah diselesaikan. Kita bikinlah seperti legal opinion. Oh, kayak analisis kayak gitu. Oke. Jadi kamu juga tahu legal review apa, legal opinion apa. Jadi nggak semerta-merta kalau nggak ada perkara nganggur, ngelentru gitu ya. Tapi tetap dari pihak mitra dudi ya itu namanya dari pihak mitra dudinya itu memberikan kamu tugas berkas yang sudah terjadi, kamu disuruh menganalisis seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan di question box? Oke, Ardiansyah. Kalau mengikuti program COE apa benar memang bebas skripsi? Terus konversi sama sistemnya gimana?
Kalau konversi itu kita udah nggak perlu mikir karena lab sudah langsung konfirmasi nih ke Laboratorium TU. hukum yang menaungi. Oke, jadi masalah konversi itu nanti dari pihak magang lab ya, berarti ya Dara ya. Jadi Dara udah tinggal magang, tinggal menyelesaikan targetnya, kemudian selesaikan laporannya, ujian, udah. Gitu ya. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa magang COE lama, terus kita kuliahnya gimana? Oh iya, kuliahnya gimana Dara? Kuliahnya kan kita nggak Konversi perlu, juga ya? Iya, nggak perlu masuk kita ke Waduh. kampus, tapi kita full di magangnya. Enak, tapi satu catatan Dara ya berarti ya, Disiplin. harus disiplin. Benar. Ada lagi pertanyaan? Oke, pertanyaan udah 2 aja cukup, itu udah mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke Dara, terakhir kesan pesan atau pesan untuk mahasiswa yang akan menempuh magang COE ini apa bagi adik-adik kamu? Untuk adik-adik COE Batch 2 yang sering nanya saya PC pribadi, Kak, seru nggak sih Kak? Berat nggak sih? Sebenarnya nggak berat, serius nggak berat. Nggak berat. Kalau kamu benar-benar serius jalaninnya, Betul. kamu semangat jalaninnya, Disiplinnya. Terus kalau izin itu anggap orang kantor itu seperti orang tuamu, jadi kita Betul. harus wajib izin. Betul, jangan Jadi tiba-tiba nggak, pergi kemana gitu ya. semena-mena pergi, udah aku gini aja. Iya, kan kasihan juga orang kantornya nggak tahu ya kabar kita gimana. Benar-benar. Soalnya kan pasti orang kantor itu kan dikasih amanah sama kampus. Betul, jadi Kalau seperti itu. kita sering izin terus gak jelas kan gimana? Ini nggak usah deh ya, daripada kalian juga ribet. Jadi gini teman-teman ya, terakhir berarti dari Dara bahwa kalau misalkan teman-teman mau ikut magang COE, disiplin, kemudian teman-teman tahu target yang teman-teman jalankan tuh gimana. Oke, sekian dari kita. Semoga apa yang kita berikan untuk teman-teman bisa bermanfaat. See you on the next video. Bye. Semangat. Bye.